pada kali ini diskusi di siang ini merupakan diskusi yang ke-265 dan dengan sengaja kita mengambil isu yang menurut kami penting sekali tetapi kurang mendapat perhatian. Isu tentang keamanan pangan itu berkaitan erat dan langsung dengan hak-hak dasar warga negara kita ya. Pangan merupakan hak asasi manusia, ini memang betul secara global dinyatakan di dalam The Universal Declaration of Human Rights, di mana setiap orang berhak atas hidup memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan. Di situ dinyatakan dan ini cukup lama sudah dinyatakannya di tahun 48. Kemudian secara di Indonesia sendiri ini dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Keamanan pangan dan juga ketahanan pangan ini dicantumkan di dalam SDGs. Sudah dinyatakan goals yang kedua mengenai end hunger ini bahwa kita harus bebas daripada kelaparan. Bahwa sebagus apapun penampilan makanan, setinggi apapun kandungan gizinya dan juga mutunya, tetapi kalau tidak aman, kalau mengandung bahan-bahan yang berbahaya di dalamnya, maka itu akan sangat merugikan konsumennya, siapapun yang memakannya. Oleh karena itu, kita anggap bahwa jika tidak aman, itu bukan pangan dan jangan dikonsumsi. Untuk sudah membuat suatu perencanaan untuk pengawalan NBG di 2026, mencakup bagaimana di rantai produksi, rantai distribusi, dan juga nanti pengambilan sampel dan pengujiannya. Dan ada beberapa tantangan dan strategi yang sudah kita susun. Antara lain tantangannya tentu dengan frekuensi penyajian yang berulang setiap hari dalam jangka yang terus-menerus, jangka panjang. Menu MBG yang menggunakan bahan baku pangan yang mudah rusak dan seringkali menyebabkan keracunan pangan apabila tidak ditangani dengan benar. Kemudian waktu penyiapan dan distribusi yang singkat, harusnya singkat, namun pada implementasinya biasanya ada waktu tunggu yang lebih panjang ya, sampai pada dikonsumsi. Setelah diproduksi sampai dikonsumsi itu waktunya cukup panjang dan ini menimbulkan potensi keamanan pangan yang sangat besar. Bu Elin, terlihat bahwa sebagian besar terjadi keracunan di tingkat rumah tangga ya. Dan ini alarm ya untuk masyarakat secara umum seberapa sih seriusnya para ibu dan bapak ya, jangan hanya ibu loh ya, para bapak dan ibu untuk menjaga keluarganya terutama dikaitkan dengan keamanan pangan ya. Jadi sebenarnya kontaminasi pangan itu atau ancaman pangan itu tidak hanya terjadi di lokal ya Indonesia, namun bisa kita lihat berbagai negara, bahkan negara maju pun itu masih menghadapi tantangan terkait dengan keamanan pangan. Jadi artinya apa? Ancaman pangan itu ada di mana-mana dan korbannya tidak sedikit, Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu eh, keamanan pangan menjadi krusial untuk diperhatikan ya. Lalu kita coba melihat kasus di Indonesia, itu di global, nah di Indonesia bagaimana? Kasus yang bisa saya contohkan saat ini adalah MPG ya. Jadi MPG seperti Bapak Ibu ketahui masih banyak kasus keracunan pangan. Ini berawal kasusnya dari bulan Januari ya. Januari, kemudian kita melihat data ini meningkat sampai Agustus September ya. Juli Agustus September itu tren keracunannya meningkat ya. Itu kita artinya apa? Bahwa pengendalian mutu selama proses pembuatan makanan itu belum betul-betul terjamin. Jadi sampai saat ini total jumlah korban dari hasil perhitungan itu adalah sekitar 7.119. Ini siapa yang bertanggung jawab? Semua, Bapak Ibu. Dari pemerintah, produsen, pengolah, dan konsumen. Nah, ini rekomendasi untuk negara terutama terkait MPG ya. Jadi beberapa sudah saya sampaikan antara lain kalau menurut kami
pemberdayaan dan optimalisasi fungsi kantin sekolah itu bisa dilakukan untuk menurunkan kasus keracunan pangan dan juga edukasi itu sangat penting kepada masyarakat karena eh, banyak atau beberapa itu belum tahu tentang keamanan pangan dan juga beberapa tim dari SPPG ini saya mendapat masukan juga dari SPPG dari area tertentu bahwa kompetensi dari para ini pekerja atau tim dari SPPG itu belum betul-betul eh, bagus gitu, atau layak. Nah, itu untuk prosesornya banyak ya Ibu ya, rekomendasi yang kami sampaikan. Tapi ada dua hal yang sangat penting yaitu yang kami nomor 8 dan 9 itu. Jadi suhu itu sangat krusial sekali di dalam penanganan eh, proses pengolahan. Jadi Ibu Bapak sekalian, memang tentunya dengan adanya semangat untuk bagaimana keamanan pangan kita kan bahwa kita juga harus menghindari terjadinya keracunan ya. Nah, bahkan memang dampaknya itu kesehatan masyarakat itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita jaga. Keracunan tiap tahun ya. Ada juga yang sampai kematian. Nah, ini juga kaitannya dengan ekonomi, bagaimana masyarakat kepercayaannya kepada produk-produk yang dia konsumsi ya. Ini juga bagian dari kepastian untuk bagaimana ekonomi bisa juga lebih bergerak dengan konsumsi produk-produk yang memang aman dan sebagainya. Nah, tentunya untuk mendukung ini harus ada peningkatan edukasi publik. Mungkin sudah ada edukasi publik, tapi ini harus lebih ditingkatkan karena masyarakat sangat butuh edukasi lebih untuk memastikan mereka tahu meliterasinya terus berkelanjutan ya, bahwa peningkatan literasi pangan ya itu akan semakin memberikan pengetahuan tentang pangan itu sendiri sehingga menciptakan gizi yang seimbang, penyimpangan makanan yang cara penyimpanan makanan yang aman. Tentunya memang harus juga disertai dengan bagaimana mendukung partisipasi warga, partisipasi masyarakat untuk juga bisa bergotong royong secara gotong royong pangan ya dapat membentuk bagian dari lumbung-lumbung pangan kebun bersama untuk memastikan ketersediaan makanan secara umum, keterlibatan dalam pengawasan. Nah, ini juga bagaimana warga bisa punya literasi untuk berperan aktif dalam mengawasi produk-produk makanan kita, pangan kita yang memang dicurigai ada yang kurang ataupun yang tidak sesuai standar. Dan ini memang mengerti tentang mengawasi kalau dia sudah mengerti tentang literasi tentang keamanan pangan ini. Dan tentunya harus dibangun kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya, swadaya masyarakat yang memang juga untuk memperkuat sistem ketahanan pangan dari sisi distribusi dan sebagainya, dan distribusi dan bantuan pangan ini sendiri. Dan tentunya makan bergizi gratis juga harus terus menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat seluruhnya untuk bisa memastikan eh, produk makanan-makanan yang dibagikan ini adalah makanan yang memang memiliki kesehatan, higienitas dan sebagainya. Nah, tentunya ini yang kita harus terus dorong bagaimana setelah mendapat literasi, bagaimana tentang mengawasinya. Kita juga punya saluran untuk bagaimana melaporkan bila terjadi hal-hal yang tidak secara lebih baik, tidak baik ya. Nah, mengenai saluran resminya ada yang hotline, aplikasi, posko, dan ini juga yang harus terus diedukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bagaimana cara melapornya. Dan ini tentang BPOM juga menurut saya masih perlu ditingkatkan walaupun memang sudah terus berusaha untuk meliterasi masyarakat bagaimana kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, yang harus dilaporkan dan sebagainya. Nah, tentunya juga ini juga eh, harus ada respon dari pemerintah, misalnya BPOM untuk bagaimana laporan-laporan yang dilaporkan ini untuk ditindaklanjuti dan direspon sehingga bisa mendapatkan masyarakat bisa mendapatkan hasil apa yang dilaporkannya itu bagaimana, apakah betul, apakah tidak, bagaimana follow up-nya dan sebagainya. Ini kan bisa untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengawas makanan kita ini dan sebagainya. Tentunya
ini juga harus kita bisa berbasis bottom up, yaitu bagaimana dari basis-basis rakyat, masyarakat ya, kelompok-kelompok warga yang memang mereka mendapatkan pengetahuan untuk bisa saling mengawasi dan memberikan laporan untuk bisa memastikan seluruh masyarakat di sekitarnya paling tidak aman terkait dengan pangan yang dikonsumsi. Terima kasih dan apresiasi terhadap penyelenggaraan Forum Diskusi Denpasar 12 dengan mengangkat topik mengenai silent poisoning, bahaya kontaminasi kimia dan mikroba dalam pangan nasional. Hal ini sangat relevan dan penting bagi kemajuan sistem keamanan pangan di Indonesia. Saat ini saya ditugaskan di Komisi 9 yang memiliki fokus pada bidang kesehatan dan juga kesejahteraan sosial. Saya sangat mengapresiasi usaha untuk meningkatkan kesadaran mengenai resiko kontaminasi pangan yang seringkali terjadi tanpa kita sadari. Dampak yang ditimbulkan dari kontaminasi bahan kimia dan mikroba patogen tidak hanya mempengaruhi kesehatan individu, tetapi juga membebani sistem kesehatan nasional dan merugikan perekonomian negara. Saya setuju dengan pentingnya pendekatan berbasis sains dan juga kebijakan yang adaptif untuk memperkuat sistem pengawasan pangan. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor legislatif adalah kunci untuk mencapai sistem keamanan pangan yang lebih baik. Dan kita harus memastikan bahwa sistem pengawasan yang ada dapat mengidentifikasi dan menangani ancaman tersebut dengan lebih efektif dan cepat. Terkait dengan tadi yang disampaikan untuk keterlibatan kampus ya di dalam program MBG, kalau menurut hemat kami sebetulnya kalau kami melihat sebetulnya ada begitu ya Bu, tapi mungkin masih terbatas dan juga mungkin akademisinya hanya dari perguruan tinggi tertentu saja, jadi tidak secara menyeluruh begitu mungkin ya. Dan untuk terkait dengan concern tadi yang disampaikan Bu Agustin terkait dengan personel ataupun pakar yang terlibat dalam yang memahami keamanan pangan begitu di dalam MBG, ini sebetulnya sudah kami sempat komunikasikan kepada beberapa pihak termasuk juga kepada BGN. Kami mengusulkan, jadi di dalam setiap SPPG ini bukan hanya ada ahli gizi, bukan hanya ada akuntan, tetapi ada penanggung jawab keamanan pangannya supaya betul-betul diawasi dari hulu ke hilirnya, prosesnya dan sebagainya sampai kepada bagaimana dimakan itu dikawal betul oleh personel tersebut. Dan itu sudah kami sampaikan, mungkin mohon bisa diteruskan juga oleh Forum Denpasar 12 ini Bu Eva sehingga bisa didengar mungkin ataupun bisa diakomodasi oleh pihak yang terkait. Kami hanya sebatas yang pertama, saya kira kita semua setuju bahwa keamanan pangan ini menjadi indikator kesuksesan MBG seperti disampaikan oleh pembicara kedua. Dan yang kedua, kita mengapresiasi bahwa BPOM telah ikut serta sejak awal dalam mengawal program MBG dari sisi keamanan pangan. Semua barangkali perlu ditingkatkan ya agar kasus-kasus keracunan tidak terjadi. Dan yang ketiga, kita semua bersepakat saya kira untuk melibatkan universitas, untuk melibatkan kampus dalam mengawal keamanan pangan MBG. Dan pengawalan ini bersifat independen tentu saja ya agar lebih leluasa dalam mengawal program makan bergizi gratis dari sisi keamanan pangan. Terima kasih. Sebelum saya menutup, ini beberapa catatan dari saya. Yang pertama adalah ini ancaman yang tidak kasat mata, tetapi nyata dampaknya ya. Jadi kalau orang Jawa ngomongnya kita harus eling lan waspada begitu ya. Dan eling yang waspada itu berkaitan juga dengan keamanan kita ya. Dan yang terpenting adalah ini harus gotong royong, semua harus terlibat karena kita menghindari inefisiensi, inefektivitas, dan dampaknya kepada anak-anak kita ya.